saya sangat kecewa dengan Pemprov DKI Jakarta. Saya merasa dibohongi. Biaya pendidikan itu tinggi sekali. Dan pendidikan yang bermutu itu tentunya butuh biaya. Tapi orang miskin nggak punya biaya. Saya pengen berhenti dari dari mulung. Pengen biar anak sukses, saya juga pengen istirahat gitu dari jadi pemulung. Bau busuk, kotor, dan menjijikan. Apalagi jika sampah itu sudah menggunung berhari-hari seperti ini. Tapi puluhan orang ini akrab dengan sampah. Sampah, hidup mereka. Sampah adalah makan mereka. Ada Ode dan suaminya di antara puluhan pemulung yang memilah-milah sampah. Ini suami saya, Mas. Suami istri sudah 8 tahun akrab dengan tempat pembuangan sampah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Tadinya, keduanya adalah petani penggarap dari Kerawang, Jawa Barat. Tapi sawah semakin hilang di Kerawang. Tak ada pekerjaan untuk mereka. Maka Bantar Gebang jadi persinggahan mereka untuk melanjutkan hidup. Saya sama bapak itu dari jam 7 sampai jam 4 itu 30.000. Satu bulan itu menghasilkan jadi 900. Seharian memungut sampah, perempuan 44 tahun ini pulang ke rumah. 24 jam selama 8 tahun ini, bau busuk sampah jadi nafas Ode. Sampah jadi tempat tinggal ibu 3 anak ini. Gubuk-gubuk dari tumpukan sampah berdiri tak jauh dari TPA Bantar Gebang ini dan menjadi permukiman ratusan pemulung. Termasuk Ibu Ode. Di sini orangnya banyak. Saya habis mulung harus bersih-bersihkan pakaian, harus beres-beres pakaian. Tapi Anda jangan merendahkan Ibu Ode. Ia boleh tak tamat SD. Tapi perempuan pemulung ini punya anak gadis seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta. Sayang, saat kami datang, kami tak sempat bertemu dengan Masnah. Putri yang dibangga-banggakannya itu sedang kuliah. Ini foto yang mau ke Malaysia. Ini anak saya yang mau ke Malaysia. Ke Malaysia karena dia buat studi banding. Anak yang kedua, Masnah. Di Malaysia dia dapat studi bandingnya, langsung turun beasiswa dari Pak Jamiran. Pak Jamiran memilih Masnah itu karena dia, tapi anak pemulung punya semangat gitu. Malahan kuliahnya disuruh di Malaysia, tapi nggak mau Masnah. Tak hanya Masnah yang ingin ia kenalkan dan banggakan, Bu Ode juga memamerkan piala juara sepak bola anak bungsunya, Kosasih. Ini piala anak saya, dia juara SSB. Di gubuk sempit ini Bu Ode juga tinggal bersama 2 cucu, menantu dan 2 anak angkatnya. Dari tahun 2005 saya di sini. Ada anak yatim 2 orang. Ada saya, bapak, ada anak-anak saya dan nama cucu-cucu saya di sini. Ini tempat tidur saya dari 10 orang. Bu Ode sadar betul bahwa pendidikanlah yang bisa merubah nasib keluarganya. Ia tak ingin anak-anaknya hidup miskin terus-menerus sebagai pemulung. Saya pengen berhenti dari mulung. Pengen biar anak sukses, saya juga pengen istirahat gitu dari pemulung. Pada tahun 2005 itu saya berpikir gitu ya, saya harus punya sekolah gratis sendiri. Yakin udah jadi yang paling tahu tentang segala hal tentang sejarah? Papan tulis yang
putih warna itu suka dipakai bu guru gitu. Nah kalau misal dapur. Saya nggak ngapain mau digebuk sama bapak mau. Pastikan kamu yang jadi paling update dan bisa jawab semua pertanyaan yang diberikan dalam Tertangkap Kamera. Hanya di KTV. Apakah mereka tidak tahu kita sudah di abad ke-21? Bahkan kakekku pun tidak lahir tahun 1820. Kalau begitu, selamat membaca Ronaldinho. Ayo kita main tendangan penalti. Gawangnya berbentuk bundar dan wasitnya terbang. Terbang? Aku tidak bisa membayangkannya. Ronaldinho, Senin sampai Jumat di jam berikut. Hanya di KTV. Yang namanya hidup nggak perlu terlalu dibawa serius. Santai aja sambil ketawa ke TV melihat video-video lucu. Waduh ente, minumnya gimana sih? Kok keluarnya dari bawah? Ya ilah, ngasih semangat malah dicipratin es. Dunia tawa. Hanya di KTV. Halo teman-teman. Bona, kita main yuk. Yuk saksikan Bona and Friends. Bona, Ula, dan Kakak, maukah kalian membantuku? Sini ku bantu, Tita. Bona mengulurkan belalainya meraih kunci di ranting pohon yang tinggi. Bona and Friends, kartun yang lucu dan seru. Tayang di jam berikut ini ya, pastinya hanya di KTV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturan semua sudah diatur. Ya ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Sofi, Santi, dan beberapa anak perempuan lain sibuk menyiapkan bahan-bahan untuk membuat kue. Anak-anak ini akan membuat kue keju kastengel. Perhatikan gaya mereka. Anak-anak ini sudah terlihat mahir ya. Dan lihat lagi, anak-anak ini fisiknya sehat dan bersih. Mereka tadinya hidup dan besar di jalan. Sebagian besar adalah anak-anak pemulung atau anak pembantu rumah tangga. Tapi sejak menjadi murid SMP gratis Ibu Pertiwi Jakarta Selatan, anak-anak dari keluarga miskin ini punya kemahiran lain, membuat kue yang enak. Saya tahu sekolah ini dari majikan ibu saya. Tadinya kan saya lulus SD, tadinya pengen ke sekolah karena nggak ada biaya, tapi majikan ibu saya bilang ke saya katanya tuh ada sekolah gratis di sini. Ya udah saya masuk aja ke sini. Inilah kelebihan SMP gratis Ibu Pertiwi yang rasanya memang sulit ditemukan di sekolah lain. Anak-anak kelas 7 atau kelas 1 SMP ini selain belajar akademik juga diberi pelajaran keterampilan. Sebenarnya
saya kelas 9, tapi karena tidak naik kelas saya jadi kelas 8. Tapi saya tidak naik kelas, saya mendapatkan prestasi di bidang make up dan batik. Di bidang make up dan batik saya jadi murid yang paling pintar. Saya sangat senang karena semua fasilitas di sini gratis, dan di sini itu berbeda dari sekolah lain. Kalau di sekolah lain itu muridnya itu banyak, dan kalau di sini itu sedikit. Jadi satu kelas itu bisa fokus. Tidak sekedar bisa memasak kue, anak-anak yang akan beranjak remaja ini juga menjual langsung hasil masakan mereka. Sofi dan Santi hari ini berkeliling kompleks menjual puding coklat. Di sini diajarkan memasak, dan di sini tuh semua tersedia, jadi kita tinggal masak, dan hasil masaknya untuk anak-anak. Tujuan utama tentu saja ke rumah pelanggan tetap. Semangkuk puding dijual dengan harga Rp5.000. Tapi tak semua pelanggannya hari ini mau membeli puding. Atau tidak dibukakan pintu meski sudah menunggu lama memencet bel. Nah, jika anak perempuan sibuk berwirausaha membuat dan berjualan kue, anak laki-laki pun tak mau ketinggalan. Mereka punya keterampilan menjahit. Kali ini mereka sedang membuat topi masak. Bangga melihat anak usia 13 hingga 14 tahun ini bisa menjahit dengan rapi. Atau sebagian anak laki-laki lain membuat kerajinan dari bahan daur ulang botol minuman ringan. Menyaksikan aktivitas anak-anak membanggakan ini, lalu siapakah yang sudah membimbing mereka? Adalah Ade Pujiati, seorang perempuan yang merelakan rumahnya di kawasan Perdatam, Jakarta Selatan untuk disulap menjadi sekolah gratis bagi anak-anak usia SMP. Sejak tahun 2007, ia membangun sekolah gratis yang dinamainya SMP Gratis Ibu Pertiwi. Dan disebut sekolah gratis, benar-benar 100% gratis. Tidak sepeser pun uang ditarik dari anak-anak didiknya. Selama 2 tahun, saya belajar sendiri bagaimana mendirikan sekolah gratis. Saya tanya-tanya tentang peraturan sekolah di Amerika, saya tanya-tanya tentang peraturan sekolah di Jepang, berikut dengan budayanya. Terus waktu itu kan saya guru piano, murid-murid saya banyak yang sekolah di sekolah internasional, murid piano. Saya tanya bagaimana peraturan dan sebagainya. Lalu akhirnya saya akomodasi aja, dimodifikasi dan sebagainya. Terus saya buat, alhamdulillah tahun 2007 saya diizinkan oleh Allah membuat sekolah gratis. Misi kita adalah pendampingan orang miskin. Nah, jadi setiap anak miskin yang mau berjuang, kita akan bantu sampai kuliah, gitu, plus uang saku loh. Ini kok dinamain anggrek bulan? Karena itunya besar 1 bulan. Kalau mau memperbaiki kualitas guru, mulai dari inputnya. Jadi mahasiswa calon guru itu harus diseleksi. Kalau di negara-negara yang pendidikannya unggul, itu nggak semua orang bisa jadi guru. Kalau di kita semua orang bisa jadi guru. Mulai sekarang pemerintah harus
menyeleksi. Jadi lulusan SMA itu hanya yang 10 besar saja di SMA-nya yang bisa jadi guru. Nah, itu pasti akan meningkatkan kualitas guru kita gitu. Terus kesejahteraan ditingkatkan. Terus kalau bisa juga mungkin ada yang kurang tepat dengan kurikulum yang di pendidikan gurunya, saya nggak ngerti. Kalau secara metodologi mungkin oke ya guru-guru kita ya. Tapi saya melihat ada yang penguasaan materinya nggak bagus gitu. Bahkan nggak ngerti gitu. Kan ini kok bisa guru kayak begini gitu. Saya sangat kecewa dengan Pemprov DKI Jakarta. Saya merasa dibohongi, tapi kenyataannya anak-anak asuh saya yang sekolah di sekolah negeri gitu ya, itu nggak gratis, tetap tidak gratis. Memang sejak ada program wajib belajar 9 tahun, sekolah itu tidak ada SPP-nya, SPP dihilangkan, tapi muncul pungutan-pungutan yang jatuhnya lebih besar dari SPP. Tapi kita belum ada budaya transparansi sehingga guru tuh marah ketika saya menanyakan tentang laporan keuangan. Lalu anak-anak asuh saya diintimidasi, ya. Sampai suatu saat, saking sudah tidak tahannya diintimidasi, anak asuh saya memutuskan tidak mau lagi jadi anak asuh saya karena takut nggak lulus, karena sudah ketahuan bahwa dia anak asuh saya. Nah, disitulah pada tahun 2005 itu saya berpikir gitu ya, saya harus punya sekolah gratis sendiri. Mereka kita siapkan dulu supaya punya keahlian, nanti produksinya itu mereka jual, keuntungannya untuk mereka sendiri. Sekolahnya seru, banyak wirausaha dan bisa bikin keterampilan, kerajinan. Judo Boy. Jam berikut hanya di KTV. Mau makan enak tapi nggak tahu resepnya? Sajikan menu donat karakter yang menyeramkan agar makin seru yuk. Cara membuat takoyaki bisa dibilang gampang-gampang susah ya Sister Lovers. Semakin kecil api, semakin lama memanggangnya. Makin tebal kulit yang didapat. Atau butuh tips and trik seputar dapur? Ikuti tips cara menyimpan sayuran hijau supaya tahan lama dan tetap segar. Tenang, kita kasih referensinya di Sajian Sedap. Hanya di KTV. 一つ人より力持ち二つふるさと後にして花のことで腕試し三つ未来の大物大大ちゃんあっちょれ人気 Inekape Taiso di jam berikut hanya di KTV. Taekwondo di jam berikut hanya di KTV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Buat sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal olah-olah korban? Kita mengingatkan penguasa
menghibur yang papa. Rosi. KTV, televisi keluarga yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia, menghadirkan program-program unggulan. KTV bisa dinikmati di siaran digital dan satelit. KTV, televisi kota kita. Keterampilan sudah punya, keahlian wirausaha juga sudah punya. Anak-anak yang disiapkan dewasa nanti mandiri ini harus dibekali bahasa Inggris. Layaknya sekolah lain, SMP Gratis Ibu Pertiwi juga menginduk ke sebuah sekolah negeri di Jakarta. Dengan demikian, anak-anak di sekolah ini juga mengikuti kurikulum yang berlaku. Selain diajar langsung oleh Ibu Ade, anak-anak pemulung, anak jalanan, dan anak pembantu rumah tangga ini juga punya guru-guru yang hebat. Nah, tenaga pengajarnya itu yang guru matematik kita punya 3 ya. 2 dari ITB, 1 dari Aachen Jerman, lulusan Aachen Jerman. Terus kalau yang guru bahasa Inggrisnya itu dari lulusan Melbourne di Monash University. Terus kayak gitu guru bahasa Indonesianya dari Fisip UI. Guru fisikanya itu dosen UI, guru IPS-nya dosen Gunadarma. Rumah yang disulap menjadi sekolah ini memang tidak seperti layaknya sebuah sekolah. Taman asri dan hijau mempercantik SMP Gratis Ibu Pertiwi. Yang merawat tanaman pun para siswa, termasuk menanam untuk menjual. Saya nggak tahu nama ilmiahnya apa, hanya kehebatan pinang kraton ini kalau berbunga itu wangi sekali sampai masuk ke dalam rumah gitu. Nah, ini saya lihat pinang kraton ini jarang sekali di Jakarta karena saya dapat bibitnya juga dari Jogja, dari paman saya. Nah, akhirnya ditanam sama kakak saya, sama bapak saya, sama saya karena kami senang tanaman. Nah, ini kan bijinya banyak, buahnya banyak. Saya bilang ke anak-anak, ini kan ada polybag, sekolah menyediakan polybag, pot-pot, tanam, nanti kamu jual, uangnya untuk kamu gitu. Nah, akhirnya anak-anak sekarang rajin. Nanti kalau ada bibit-bibit apa dia tanam terus dia jualin, dapat uang. Ini nanti saya jual 25.000. Nah, saya dapat 10.000, 15.000-nya buat sekolah. Kan anak-anak makan di sini, makan sarapan dengan makan siang. Nah, itu sampah dapurnya banyak sekali. Nah, daripada dibuangin sayang ya sampah dapurnya, jadi sama anak-anak dibuat kompos. Dibuat kompos, nanti kalau udah sebulan dipanen, ini kompos dapur ya, sampah dapur bukan sampah taman, karena kalau sampah taman itu harus setahun panennya. Nah, akhirnya kalau udah mateng ya sebulan dibuat untuk pupuk. Nah, terus kita sekarang lagi mau jual. Mengagumkan melihat anak-anak ini. Anak-anak yang dilahirkan dari orang tua miskin ini bisa jadi anak-anak yang hebat dan membanggakan. Banyak perubahannya. Ya kalau misalnya SD kan kerajinannya kan dikit, di sini kerajinannya banyak, terus anak-anaknya baik. Kalau di SMP lain anak-anaknya pada kasar. Terus kalau misalnya pulang sekolah ngumpul-ngumpul dulu sambil ngerokok, sambil tawuran. Kan kalau di sini enggak. Kalau misalnya itu langsung pulang. Terus boleh bimbel di sini lagi. Kan kalau misalnya di SMP lain kan bimbelnya kan sendiri, bisa sendiri. Enggak, ini 1, 2, 3, 4, 5. Enggak, yang ini yang anggrek bulan. Oh. Yang anak ini loh, belajar biologinya tuh kan kita pakai metode active learning. Jadi mereka tuh ke taman belajar biologinya. Jadi mereka mengamati kalau ada yang mati, tuh nanam cabai diukur-ukur. Sekolahnya seru, banyak wirausaha dan bisa bikin keterampilan, kerajinan. Tapi peraturannya ketat banget. Kalau misalnya salah dikit dikoreksi sama Bu Ade. Kalau misalnya udah lama-kelamaan salah terus bisa didenda sama Bu Ade. Saya senang sekali bisa sekolah di sini. Teman-temannya baik-baik, sama sih kayak, tapi ini lebih sopan-sopan.
daripada yang sana tidak sopan. Kalau saya sih, kalau udah lulus dari sini pengen lanjut ke perguruan tinggi, terus ingin mendirikan yayasan anak-anak yang tidak bersekolah sama yang orang yang tidak mampu. Biaya operasional sekolah ini itu dibiayai oleh negara full. Nah, tapi untuk pribadi muridnya seperti sepatu, seragam, makan, susu, field trip, terus udah gitu ekskul dan sebagainya, gitu, itu dibiayai oleh donatur. Nah, mengapa saya ingin mendirikan sekolah gratis? Karena memang orang miskin itu nggak mampu. Biaya pendidikan itu tinggi sekali. Dan pendidikan yang bermutu itu tentunya butuh biaya. Tapi orang miskin nggak punya biaya. Nah, siapa yang harus membiayai? Harusnya negara. Tapi negara itu lalai. Ya, ketika guru-guru atau kepala sekolah oknum ya, ketika oknum kepala sekolah korupsi itu tidak diusut ya. Jadinya banyak sekali orang miskin tidak mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. Okay, repeat after me. The boy is walking in the rain. This is my friend. His name is Firman. He is bukan. She is. Yes, he is. Okay, repeat. Firman. Repeat. Sophie. She's 13 years old. Okay. Mereka kita siapkan dulu supaya punya keahlian, nanti produksinya itu mereka jual, keuntungannya untuk mereka sendiri. Ya. Nah, modalnya dari mana? Dari negara, karena negara itu memberikan uang BOS, BOP, Block Grant. Nah, jadi keterampilan-keterampilan semua bahan alat itu dibiayai negara. Lalu kita produksi. Nah, hasil produksinya itu seharusnya jadi unit usaha sekolah. Tapi karena saya memang arahnya bukan membentuk unit usaha sekolah, jadi keuntungan bersih itu masuk ke tabungan anak-anak. Nah, ketika anak-anak sudah punya tabungan banyak, nah sedikit demi sedikit itu fasilitas gratisnya kita kurangi, tapi jadi subsidi. Seperti begini, tadinya makan gratis. Sekarang tidak, makan pagi bayar, subsidi harga 2.000. Nah, makan siang yang satu porsinya 7.000, 8.000, mereka bayar 3.000. Nah, susu, kita pakai susu yang kartonan begini, itu kalau di luar harganya 3.500. Nah, anak-anak karena sudah bisa punya pendapatan sendiri, bayarnya cuma 1.000. Jadi harga subsidi gitu. Tapi mereka harus minum susu minimal sehari 2 kali. Bu Ade itu orangnya tegas, keras. Tapi kalau misalnya Bu Ade lagi baik banget. Sampai kalau misalnya makanan itu bisa sampai free. Kayak misalnya salah-salah dikit itu domelin sama Bu Ade, tapi itu juga buat kebaikan kita. Bu Ade itu orangnya tegas, jujur, orangnya tuh suka prihatin, mengajarkan anak-anak tentang kewirausahaan. Jadi Bu Ade itu ingin anak-anak didiknya itu menjadi sukses. Orangnya tegas, jujur, mendidik, terus disiplin gitu. Iya kan, soalnya saya yang megang, saya meriksa keuangannya kan, suka bantuin keuangannya. Lucunya di negeri ini. Tidak terbayang akan jadi apa anak-anak yang tadinya besar dan lusuh di ganasnya jalanan ini. Karena wanita seperti Ade Pujiati sudah terbayang masa depan anak-anak ini kelak.